Salam matematika mudah. Pada video kali ini kita akan belajar persamaan garis singgung kurva yang ditarik dari titik x1, y1, di mana titik itu adanya di luar kurva. Ini masih tentang materi turunan, tentang tafsiran geometris. Nah, sehingga saya buat misalnya ini ada kurva y sama dengan fx, kemudian ada garis singgung kira-kira seperti ini, anggap itu menyinggung di sini. Titik yang dikasih tahu itu dari luar, jadi inilah titik x1, titik inilah yang ada di soal. Nah, kira-kira inilah titik yang diketahui. Nah, gitu. Artinya kalau titik ada di luar kurva, ini titik ada di luar. Nah, di luar kurva. Mengujinya gini ya, untuk memastikan dia di luar kurva atau tidak. Untuk mengujinya kita ambil ya, bahwa kalau diganti x-nya fx1 dibandingkan dengan y-nya, dia tidak sama. Nah, gitu. Kalau di luar kan dia nilainya tidak sama. Nah, kemudian tujuan kita mencari persamaan garis singgung ini. Nah, biasanya kan menentukan persamaan garis singgung, titik singgungnya ada gitu. Titik singgungnya ada, maka titik singgungnya ini saya misalkan x, y. Nah, ini aku buat dimisalkan. Nah, seperti itu ya. Kita misalkan titiknya itu x, y. Dalam hal ini nanti kalau titiknya x, y, berarti sebenarnya titiknya itu x, y-nya itu kan sama dengan fx. Nah, gitu. Nah, kemudian kita pakailah prinsip gradien. Nah, sehingga saya buat langkah pertama yang harus dilakukan, ambil gradien yang melalui dua titik. Seperti kita tahu, gradien yang melalui dua titik kan delta y per delta x. Delta y itu berarti y kurang y1, ini kan ini y-nya. Ini y1 per delta x. Di sini ada x dikurang dengan x1. Nah, gitu. Y itu tadi siapa? Y itu adalah fx. Berarti ini jadi fx dikurang y1 itu ada angka itu dibagi dengan x dikurang x1. Sehingga y1 ini angka, x1 angka, nanti ini dalam x, ini ke dalam x. Sehingga ini dalam x ini. Kemudian yang kedua, kan kalau ada gradien garis singgung, itu kan turunan pertama. Gradien garis singgung itu adalah turunan pertama dari fx di x-nya tetap x. Nah, gitu. Sehingga ini garisnya masih garis yang sama ya. Nah, garisnya masih garis yang sama. Karena garisnya garis yang sama, berarti kemiringannya sama gitu. Maka saya buat M1 itu sama dengan M garis singgung. Nah, seperti itu. Dari sini kalau disamakan, maka nanti diperoleh fx dikurang y1 dibagi dengan itu M1 nya kan, x dikurang x1 sama dengan f aksen x. Nah, gitu. Dari sini nanti diperolehlah x-nya. Gitu, saya tulis diperolehlah x. Nah, setelah x-nya diperoleh, berarti kita peroleh nanti gradien. Nah, setelah ada x-nya maka ada gradien garis singgung. Sehingga tujuan kita tadi adalah menentukan persamaan garis singgung PGS. Nah, gitu kan. Sehingga ini y kurang y1, titiknya itu ada di soal, sama dengan gradien garis singgung kali x dikurang x1. Nah, gradien garis singgung ini dari mana? Ya dari sini diperolehnya. Setelah dapat x-nya, digantilah ke sana supaya diperoleh gradien garis singgung. Rumus persamaan garis kan tetap sama, y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Jangan lupa x1 y1 itu selalu titik yang dilewati. Gradien itu adalah gradien garis singgung. Cuman dalam hal ini untuk menentukan gradien garis singgung tidak bisa langsung turunkan ganti x, karena x itu bukan di kurva, tidak di kurva adanya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, ini saya ambil dari UM UGM, persamaan garis singgung kurva
Y sama dengan 2 kurang tambah X kurang X kuadrat yang melalui titik 0,3. Nah, sekarang kita uji dulu titik 0,3 itu pada kurva atau tidak. Jadi caranya X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 3, berarti Y-nya 3, X-nya ganti 0. 0 kurang 0 kuadrat. Artinya ini nggak sama, sehingga titik ini ada di luar kurva. Nah, gitu ya. Maka kalau titik ada di luar kurva, saya buat ini kan parabola yang terbuat ke bawah itu kan karena minus. Misalnya seperti ini sketsa saja ya. Kemudian titik 0,3 itu misalnya adanya dari luar. Contoh saya buat di sini. Nah, maka garis singgung itu mungkin gini. Nah, sehingga titik 0,3 inilah yang dikasih tahu di soal. Titik singgungnya yang belum ada, ini kita misalkan X, Y. Nah, seperti itu. Maka kan tadi M kan gitu, M1 sama dengan M1 itu adalah gradien yang melalui dua titik, Y1 Y kurang Y1 berarti Y kurang 3 dibagi dengan X kurang X1 berarti X kurang 0. Bisa juga dia terbalik, 3 kurang Y 0 kurang X, tapi mesti searah ya. Nah, Y-nya tadi siapa? Y-nya itu adalah 2 ditambah dengan X dikurang X kuadrat kurang 3 dibagi dengan X. Nah, seperti itu. Sehingga kalaupun kita sederhanakan, kita perolehlah ini jadi min X kuadrat ditambah dengan X 2 kurang 3 minus 1 dibagi dengan X. Nah, itu M1. Kemudian yang kedua, M2 itu atau M garis singgung. M garis singgung itu kan tadi turunan pertama dari kurva. Dalam hal ini kurvanya adalah 2 turunannya 0, X turunannya 1, X kuadrat turunannya adalah 2X. Nah, seperti itu. Sehingga ini garisnya sama gitu, masih garis yang sama. Sehingga ini kita samakan Y-nya. Gradiennya kita samakan, maka yang pertama minus X kuadrat tambah X kurang 1 dibagi dengan X. Nah, itu sama dengan 1 kurang 2X. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya proses. Nah, saya kali silang dan seterusnya. Maka kalau dikali silang, diperolehlah itu nanti jadi min X kuadrat ditambah X kurang 1 dikali silang jadi X satu-satu ya, dikurang 2X kuadrat, ini pindah ke kiri maka jadi X kuadrat, kemudian X nya pindah habis, dikurang 1 sama dengan 0, ternyata X nya ada 2, X kurang 1 X tambah 1 sama dengan 0, berarti nanti ada X nya 1, kemudian satu lagi ada X nya yang minus 1. Mungkin gini tuh ya. Nah, di sini X-nya yang 1, di sini X-nya yang minus 1. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia ada 2 ternyata garis singgung yang bisa dibuat gitu. Misalnya ini titik yang minus 1. Jadi kalau X-nya minus 1, gradiennya berapa? Nah, bahwa gradien garis singgung itu tadi adalah 1 kurang 2 kali minus 1 ini ya. M garis singgung 1 kurang 2 kali minus 1 berarti itu adalah 3 gitu. Kemudian gradien di sini berarti 1, yang satunya lagi ya. Nah, 1 kurang 2 kali 1 berarti minus 1. Sehingga persamaan garis singgung di sini ya. Persamaan garis singgung kalau ini gradien, maka Y kurang Y1. Nah, tadi kan dia X kita buat lewat dari 0,3 ya, berarti kurang 3 sama dengan min X kurang 0 kan gitu. Maka karena jawaban Y sama dengan, diperolehlah ini Y sama dengan min X tambah 3 gitu. Nah, kemudian satu lagi untuk gradien yang ini, maka diperolehlah ini Y kurang 3 kan titiknya sama-sama lewat dari
0,3 kan. Gradiennya adalah 3 kali X dikurang X1 nya adalah 0, maka Y nya adalah 3X pindah berarti tambah 3, sehingga jawabannya adalah Y sama dengan 3X tambah 3, kemudian Y sama dengan min X tambah 3 atau 3 kurang X. Nah, seperti itu ya. Contoh yang kedua, ini saya ambil dari soal simak UI. Seekor lalat merayap dari kiri ke kanan sepanjang kurva Y sama dengan 7 kurang X kuadrat. Kemudian seekor laba-laba menunggunya pada titik 4,0. Maka jarak kedua serangga tersebut, maksudnya jarak semut sama lalat, pada saat mereka pertama kali saling melihat adalah berapa? Nah, seperti kita tahu, kalau ada kurva persamaan kuadrat itu kan terbuka ke atas atau ke bawahnya tergantung koefisien X. Kalau koefisien X kuadrat, koefisien X kuadrat ya, kalau koefisien X kuadrat negatif, berarti kira-kira kurvanya terbuka ke bawah. Nah, saya buat gini, sketsa saja ini ya, kurvanya terbuka ke bawah. Kemudian karena ada titik 4,0, kan kalau Y-nya 0, kan titik potong sumbu X. Kalau kita buat Y-nya 0, maka kita perolehlah 7 kurang X kuadrat sama dengan 0, berarti X kuadrat sama dengan 7, berarti X-nya plus minus 7, kan gitu. X-nya plus minus akar 7. Akar 7 itu ada yang di kanan, inilah akar 7, inilah yang minus akar 7. Minus akar 7, ini akar 7. Artinya pas di tengahnya itu 0,0-nya kan. Nah, jadi ini pas dia simetri di 0,0, puncaknya itu 0,7, karena kalau X-nya 0, Y-nya 7, kan seperti itu. Nah, ini akar 7, kemudian akar 9 itu 3, akar 16 itu 4. Nah, kira-kira di sinilah posisi laba-laba ya. Laba-laba menunggunya pada titik 4,0. Seperti itu ya. Oke. Nah, seekor lalat merayap dari kiri ke kanan, berarti mulai dari sini dia kan, dari kiri ke kanan sepanjang kurva dan seterusnya. Laba-labanya menunggu di sini, artinya semua itu belum tahu lalat itu belum tahu di mana ya lalatnya gitu, mulai dari sini dia. Tapi diminta jarak kedua serangga tersebut pada saat mereka pertama kali saling melihat. Jadi laba-labanya di sini nih, laba-labanya diam. Di sini dia menunggu. Kalau misalnya di sini posisinya dia sudah saling melihat. Di sini pun sudah kan? Sudah saling melihat. Di sini pun sudah saling melihat. Di sini mungkin ya kita belum tahu. Di sini belum saling melihat karena kalau kita buat misalnya gini masih tertutup dia kan, apalagi di sini nih. Masih tertutup oleh lintasan yang ini. Jadi kalau di sini posisinya belum saling melihat. Artinya pertama kali saling melihat itu dia tepat di titik singgung. Dari sini ditengoknya. Jadi mestinya tepat di titik singgung dia. Disitulah pertama kali kedua serangga tersebut saling melihat. Sehingga disinilah saya misalkan titik singgungnya itu titik X, Y. Inilah sekarang posisi si lalat. Lalat itu aku misalkan dengan T. Lalat T ya. Nah, kita mau cari jarak yang ini kan. Artinya mau cari adalah jarak dari L ke T. Seperti kita tahu jarak dua titik kan akar dari delta X dikuadratkan tambah delta Y dikuadratkan, kan seperti itu. Di sini sudah ada X, Y-nya, ini yang belum ada angkanya, kan seperti itu. Maka sama halnya kita gunakan prinsip garis singgung ya. Maka yang pertama saya cari gradien yang melalui dua titik, berarti Y kurang 0 per X kurang 4. Nah, persamaan kurvanya kan Y-nya 7 kurang X. Maka saya peroleh lah ini 7 kurang X kuadrat ya, 7 kurang X kuadrat kurang 0 dibagi X kurang 4. Kemudian yang kedua gradien garis singgung. Gradien garis singgung seperti kita tahu adalah turunan pertama dari kurva. Kurvanya 7
kurang X kuadrat, turunan pertamanya berarti minus 2X, itu masih garis yang sama, sehingga kita samakan M1 dengan M singgung. Maka kita perolehlah di sana jadi 7 dikurang X kuadrat dibagi dengan X kurang 4 sama dengan minus 2X. Sehingga kalau saya kali silang, maka saya perolehlah ini jadi gini kan, 7 dikurang X kuadrat sama dengan 11 ya, minus 2X kuadrat ditambah dengan 8X. Sehingga kalau pindah ke kiri itu jadi X kuadrat, ini pindah maka itu jadi minus 8X ditambah dengan 7 sama dengan 0, hasil kalinya 7, hasil jumlahnya minus 8, berarti kan itu 1 sama 7 dia, karena minus berarti minus 1 sama minus 7 kan gitu. Maka ada X nya sama dengan 7, satu lagi ada X nya sama dengan 1. Tetapi yang X nya sama dengan 7 ini tidak memenuhi kan, karena kalau X nya 7 maka itu kan sudah melihat dia, sudah pasti ditengoknya kan gitu. Di sini akar 7 itu sudah pasti ditengoknya. Inilah yang kita pakai pada saat X nya 1 kan masuk akal ini ya. Ini X nya 1 masuk akal. Jadi kalau X nya 1, Y nya berapa? Karena kita butuh jaraknya kan. Kurva itu tadi adalah 7 kurang X kuadrat, berarti 7 kurang 1 kuadrat, maka Y nya adalah 6. Sehingga titik T itu kita perolehlah, titik T ini koordinatnya adalah 1,6. Maka kita perolehlah ini, sehingga jarak dua titik atau jarak kedua serangga tersebut akar dari delta. Delta itu selisih ya, berarti 6 kurang 0 dikuadratkan ditambah 1 kurang 1 kurang 4 dikuadratkan, berarti minus 3 dikuadratkan kan gitu, sama dengan 6 kuadrat 36, kemudian 3 kuadrat 9 berarti 45 itu 9 kali 5, berarti ini adalah akar 93 dikali dengan akar 5. Itulah jawabannya. Demikian, salam matematika mudah.